Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemirsa TV-mu, kita berjumpa lagi dalam acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Bersama Kak Said, kita akan mempelajari Al-Quran yang pada episode kali ini kita akan membahas surah Al-Balad. Ya, silakan adik-adik dibuka Al-Qur'annya surah Al-Balad. Kita akan membaca bersama-sama dengan nada murotal. Yang kali ini kita akan baca murotalnya, murotal ros ya. Baik, adik-adik sudah dibuka? Kita awali dengan doa belajar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik adik-adik, kita mari baca bersama-sama surah Al-Balad dengan nada murotal ros ya. Nadanya seperti apa? Nada 1 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nada pertamanya. Nada keduanya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita ulang bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, adik-adik. Kita baca ayat pertamanya. La uqa. Ya, itu ada mad jaiz ya, dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Kita baca panjang sampai 6 harokat ya, Dek. Kita ulang sama-sama. La uqa. Ya, ada kolkolahnya. Nah, ingat, jangan sampai salah ya. La uqsimu bihadzal balad. Nah, ada kolkolah 2 ini. Huruf qaf dengan huruf dal ya. La uqsimu bihadzal balad. Iya, bagus. Wa anta hillum bihadzal balad. Ada ikhfanya. Wa anta hillum. Iklab ya, iklab tanwin bertemu dengan huruf ba. Wa anta hillum bihadzal balad. Semua bacaan-bacaan gunnah dilamakan 3 ketukan ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Iya. Wa walidi wa ma walad. Ya, ada bacaan gunnah. Idgham bi gunnah wa walidiu. Jangan wa walidiu ya, tapi harus ada sengaunya di hidung. Wa walidiu wa ma walad. Iya, ada kolkolah lagi ya. Wa walidiu wa ma walad. Iya, lanjut bareng-bareng adik-adik. Laqad. Nah, ingat kolkolahnya. Laqad khalaqa. Nah, kolkolahnya banyak di sini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Laqad kolkolahnya ke arah huruf e ya. Tapi huruf kha memantulnya kolkolahnya ke arah huruf o ya. Laqad khalaqa. Ah ya, beda ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Iya. Lanjut, kita lanjutkan. Ayah ya, ha ya, ada tekanan huruf ha ya. Ayah sabu annama lahu. Ya, ayah sabu alai. Ya, coba sekali lagi. Ayah sabu alai yaqa. Nah, kolkolah lagi. Ayah sabu alai yaqdira alaihi ahad. Ya, banyak bacaan-bacaan kolkolah. Nanti kita bahas ya dalam ilmu tajwidnya. Kita lanjutkan lagi. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya.
Kita lanjut sama-sama. Ayahsabu allam yarahu ahad. Yarahu mad jais ya, mad jais mun fasil ya. Kita lanjut. Alam naj'al lahu ainain. Ainain itu namanya mad liyin. Kalau dilanjut tidak panjang, tapi kalau di waqaf dia dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Alam naj'al lahu ainain. Kalau kita mau langsung, mau wasol, itu tidak dibaca panjang. Alam naj'al lahu ainaini wa lisanan. Ya, jadi ainaini tidak dibaca panjang, tapi karena diwaqafkan menjadi mad liyin, panjang. Alam naj'al lahu ainain. Ya, bersama-sama kita lanjut adik-adik. Walisanan wa syafatain. Iya. Wa hadainahun najdain. Iya. Falaq. Ini qalqalah lagi ya, berat ini qalqalahnya, huruf qaf. O ya, memantulnya ke huruf O. Falaq, jangan falake. Ya, sering kita dengar orang membacanya dengan falake. Salah. Ya, kurang tepat. Yang benar falaq. Dilatih nanti di tadribat tausih makharijul huruf itu ya. Qaqiqu baqqa. Ya. Falaq tahamal aqabah. Ya. Wa ma adraka mal aqabah. Iya. Fakku raqabah. Ya, qaf ya. Fakku raqabah. Iya. Lanjut. Au ita. Ini kalau kalah lagi. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Nah, ada apa dalam ilmu tajwid au it'amu ini? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Adik-adik, kita lanjutkan pembahasan surat Al-Balad. Tadi kakak sudah bacakan ayat au it'amu. Ada apa di situ? Qalqalah ita. Kemudian amu ikhfa ya, dilamakan, gunnahnya 3 kali ketukan ya. Au it'amu fi yaumi. Ya, yaumi, jangan yauming atau yaumin. Dia dibaca ikhfa. Yaumi dzi masghabah. Ya, coba sekali lagi sama-sama adik-adik. Au it'amu fi yaumi dzi masghabah. Iya, ghabah ya, bukan gobah, tapi ghabah. Sekali lagi. Au it'amu fi yaumi dzi masghabah. Iya. Lanjut adik-adik. Yatiman dza maqrabah. Nah, qalqalah lagi. Maqrabah. Ini banyak ayat-ayat yang dibaca dengan qalqalah. Yatiman dza maqrabah. Au miskina dza matrabah. Iya. Gunnah lagi ya. Mim bertasydid. Mim dan nun bertasydid dibaca gunnah. Tsumma kana minal ladzina amanu. Ya, kalau napasnya nggak panjang, boleh berhenti di situ. Namanya waqaf ijtihadi atau waqaf ikhtiyari ya.
Tsumma kana minal ladzina amanu. Waqaf di situ, berhenti, ambil nafas. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Iya. Lanjut lagi. Ulaika ashabul maimanah. Mad wajib. Ulaika, ya, dibaca 5 ketukan ya. Ulaika ashabul maimanah. Kita lanjut. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Iya. Alaihim narum muqsadah, ya, alaihim narum muqsadah, ya, idgham bi gunna, ya, narum, ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan pada pembahasan tajwidnya. Ya, dalam ayat surat Al-Balad ini banyak ayat-ayat yang dibaca dengan idgham, ya. Apa itu idgham? Idgham itu artinya meleburkan, ya. Nah, yang di sini ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah dalam ayat-ayat Al-Balad ini, ya. Kita contoh yang dibaca bi gunnah itu wa walidiu, ya, wa walidiu wa ma walad. Tanwinnya lebur ke huruf waw, ya. Kemudian yang idgham bila gunnah. Bila gunnah itu tidak dengung. Leburnya contohnya di ayat ayahsabu allai, ayahsabu allai, ya. Allai, ya. Jadi nun sukun ketemu dengan huruf lam, ya. Ayahsabu allai, lainya gunnah lagi, ya. Jadi ayahsabu allai, ada idgham bila gunnah di situ dan idgham bi gunnah, ya. Kita lanjut lagi, ada ayahsabu allam yarahu. Ya, itu juga dibaca idgham bila gunnah, tidak gunnah, ya, tidak dengung, ya. Kemudian apa lagi yang dibaca madliyin, ya. Dalam ayat ini kita belajar madliyin. Apa itu madliyin? Madliyin itu mad yang terjadi ketika kita mewakafkan kata yang didahului huruf liyin, waw dan ya, yang sebelumnya didahului huruf yang berharokat fathah, bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf, kadar panjangnya 2-6 harokat. Tadi kita baca alam naj'al lahu ainain, ainain wa lisanan wa syafatain. Itu mad liyin, ya. Wa hadainahun najdain. Nah, ini relevan dengan surat Al-Quraisy, ya, sama ini. Li ilafi Quraisy, ya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya, dibaca panjang. Falyabudu rabb hadzal bait, ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, itu namanya madliyin, ya. Adik-adik, kita jadi untuk ilmu tajwid kita membahas tadi bacaan-bacaan idgham bila gunnah, tidak dengung, dan idgham bi gunnah dibaca dengan dengung atau sengau, ya. Berapa lama ketukannya? 3 kali ketukan, ya, sengaunya itu. Dan yang kedua, bacaan madliyin. Ya, dia dibaca panjang karena dia diwakafkan. Kalau tidak diwakafkan, dia tidak boleh dibaca panjang. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari qiraahnya, cara bacanya, kita lanjutkan dengan belajar maknanya. Surah Al-Balad ini artinya apa? Ya, adik-adik, jadi kita akan lanjutkan pembahasan surah Al-Balad ini dari sisi maknanya setelah segmen berikut ini, ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di WIB,
Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Adik-adik, kita akan membahas surah Al-Balad dari sisi maknanya. Tadi kita sudah baca secara qiraahnya. Sekarang kita kita membahas tentang maknanya. Apa Al-Balad, adik-adik? Al-Balad itu negeri, ya. Dalam surat ini Allah bersumpah dengan negerinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Balad itu negeri kota Mekah. Jadi surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan salah satu ciri surat Makkiyah itu selalu berbicara tentang tauhid, ya. Nah, Allah bersumpah dengan negeri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak lain adalah kota Mekah ini. Ya, dalam surat ini Allah menceritakan kondisi penduduk Mekah yang masih mendustakan agama Allah. Jadi ketika awal-awal dakwah Islam, Nabi Muhammad masih banyak menghadapi kekafiran, ya, dari masyarakat Quraisy ketika itu, ya, masyarakat Arab ketika itu. Mereka sangat silau dengan kekuatan yang mereka miliki, ya. Mereka merasa digdaya, ya, mereka merasa hebat dengan kekuasaannya. Dan juga mereka mengira dengan harta yang mereka kerahkan dan orang-orang yang mereka himpun akan mampu membendung kehendak Allah. Jadi mereka berupaya mengumpulkan uang-uang mereka itu untuk menahan, ya, untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Mereka tidak senang dengan dakwah Nabi Muhammad untuk menuhankan Allah. Mereka ingin tetap menuhankan patung-patung, ingin menuhankan berhala-berhala, dan menuhankan status sosial mereka, ya, status sukunya dan seterusnya. Padahal Nabi menyatakan tidak ada yang mulia, mau non-Arab, mau hartanya banyak atau tidak banyak, yang mulia dalam pandangan Allah bila dia takwa. Jadi orang yang sekalipun tidak punya harta, itu bisa mulia dalam pandangan Allah bila dia bertakwa. Ya, Nabi mengangkat derajat para budak-budak ketika itu. Budak-budak dihinakan, Nabi memuliakan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menghormatinya, ya, memanusiakan manusia. Ya, yang berikutnya, mereka orang-orang kafir Quraisy itu telah diyakinkan, dijamin oleh Allah, mereka tidak akan pernah mampu membungkam risalah kebenaran yang dibawa oleh putra terbaik kabilah Quraisy ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat ini, adik-adik, digambarkan oleh Allah juga bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu salah dalam menginvestasikan harta. Mereka menggunakan harta mereka untuk menzalimi orang lain, untuk membendung dakwah Nabi. Padahal sebaiknya harta yang dikumpulkan itu hendaklah digunakan untuk investasi-investasi yang lain. Seperti apa? Memerdekakan budak. Nah, Allah mengingatkan, falaqatahamal aqabah. Hendaklah kalau kita ingin memilih jalan yang mendaki lagi sulit itu apa? Yang pertama, memerdekakan budak, ya. Pada saat itu memerdekakan budak itu sangat mahal. Ya, membebaskan manusia dari perbudakan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Untuk apa? Mempersamakan. Ya, tidak ada manusia itu karena kulitnya hitam dia berada di bawah kulit putih. Ya, semua dalam pandangan Allah sama. Ya, selama dia beribadah taat kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, falaqtahamal aqabah itu hendaklah dia memberi makan orang yang kelaparan. Nah, hari-hari ini kita merasakan dampak dari pandemi virus corona. Karena itu kita harus sama-sama memperhatikan orang-orang yang kelaparan. Bahkan Allah mengingatkan, jangan sampai kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara ada tetangga kita, ada saudara kita tidur dalam keadaan lapar, dan Allah tidak akan menerima keimanan kita. Allah tidak akan menerima ibadah kita.
kata Rasulullah, tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu ada tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Nah, karena itu coba perhatikan kanan kiri kita ya. Lihat tetangga kita sudah makan atau belum. Tanya-tanya, lihat-lihat. Itu bagaimana? Jangan sampai seperti yang terjadi, ada satu keluarga yang kelaparan hanya minum air saja. Nah, ini bagian dari jalan yang mendaki lagi sulit ya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya menyantuni fakir miskin. Ya, menyantuni fakir miskin. Kemudian dilanjutkan lagi menyambung silaturahmi dan menebar kasih sayang. Nah, adik-adik sekalian, dalam surat Al-Balad ini juga Allah menginformasikan bahwasanya ketika kita dari kecil itu hidup kita itu sulit ya. Jadi jangan pernah takut dengan kesulitan. Ya. Adik-adik, ketika kita masih kecil, kita mau belajar berjalan, itu jatuh. Ya. Jatuh itu kesulitan dan kita tidak pernah putus asa. Karena itu hidup tidak boleh berputus asa. Terus-menerus berusaha. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad itu hidup sejak kecil menderita. Tidak kenal dengan ayahnya. Punya ayah, tapi ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu. Ya. Sejak kecil dia merasakan kesulitan dalam hidupnya. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak memiliki harta yang banyak, ya. Tetapi Nabi tetap survive, tetap mampu berjuang bersama keluarganya, bersama pamannya, bersama kakeknya. Dan berikutnya bagaimana Nabi berdakwah. Nabi dilempari batu, ya, Nabi difitnah, tetapi Nabi tidak pernah berputus asa. Karena itu adik-adik sekalian, kita teladani Nabi. Karena pada diri Nabi ada suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Adik-adik punya ayah, adik-adik punya ibu. Nabi tidak mengenal ayahnya, tapi tetap bisa berhasil. Nabi tidak bersama lama besar dengan ibunya, tetapi Nabi tetap survive. Nabi tinggal bersama kakeknya, tidak membuat dia minder, ya. Bahkan sejak remaja, usia 12 tahun, Nabi sudah berdagang, ya, sudah berusaha, tapi tidak membuat Nabi minder. Jadi adik-adik, pada surat Al-Balad ini memberikan informasi kepada kita, mengajarkan kepada kita, hidup jangan pernah berputus asa. Mari terus berjuang, tegakkan Islam, ya, baik dari dalam diri kita maupun di luar diri kita. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang kata Allah tadi, orang-orang yang memilih jalan mendaki lagi sulit. Apa itu? Selain kita menegakkan agama kita, kita punya kepedulian kepada orang lain. Nah, adik-adik, telah kita baca surah Al-Balad, bagus tajwidnya, kita pahami maknanya tadi, tentang negeri tempat kelahiran Nabi, dan yang terakhir, mari kita implementasikan, mari kita amalkan, karena ajaran agama harus membumi dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang yang terbaik itu adalah orang yang peduli dengan orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Baik adik-adik, kita akhiri pembahasan surah Al-Balad ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di episode mendatang, tetap di WIB Waktu Indonesia Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.